Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, siswa-siswaku SMK Rus kelas 10 RPL 1 dan 10 RPL 2. Untuk hari ini saya mau kasih materi tentang styling CSS. Yang mungkin di antara kalian sudah belajar CSS ya. Apa sih CSS itu? CSS adalah kepanjangan dari Cascading Style Sheet. Nah, itu mempunyai 3 style ya. Yang pertama adalah inline, yang kedua internal, dan yang ketiga eksternal. Nah, 3 macam ini akan saya ulas di video sampai selesai. Tolong kalian disimak sampai selesai, jadi jangan sampai ketinggalan. Silahkan. Styling CSS. CSS panjangannya adalah Cascading Style Sheet. CSS digunakan untuk membuat style-style baik itu bentuk, warna, maupun ukuran elemen. Cara penambahan CSS di elemen HTML ada 3 macam, yaitu inline, internal, dan eksternal. Untuk inline, menggunakan atribut style di elemen HTML. Untuk internal, menggunakan elemen style, jadi tag style di bagian head. Kemudian untuk eksternal, menggunakan satu atau lebih file CSS eksternal. Cara yang paling sering digunakan adalah menggunakan file CSS eksternal karena bisa digunakan oleh banyak file HTML dan bisa mengubah keseluruhan tampilan web hanya dengan mengubah isi satu file. Prioritas penerapan CSS adalah dari yang paling penting ya, dari yang paling utama dijalankan di browser, yaitu inline, kemudian internal, yang terakhir adalah eksternal. Oke, kita bahas sedikit tentang inline, internal, dan eksternal. Jadi inline itu menggunakan atribut style ya. Di bagian elemen nanti misalkan elemen P menggunakan atribut style, di dalamnya kita masukkan kode untuk CSS-nya. Kemudian di internal itu di dalam head ya. Di dalam head itu kita tambahkan tag style dan di dalamnya diisi dengan kode-kode CSS. Dan untuk eksternal itu kode CSS-nya itu disimpan di satu file yang terpisah dari HTML. Misalkan kita membuat file dan dimasukkan kode HTML di sana, kode CSS-nya di sana, dan kita save, kemudian kita panggil di CSS. Tadi cara yang paling sering digunakan menggunakan file CSS eksternal. Jadi maksudnya itu adalah kita akan bahas lagi eksternal di slide selanjutnya, tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa yang paling sering itu adalah CSS eksternal karena nanti satu file CSS itu kalau diedit dan banyak dipanggil oleh file HTML lainnya, itu nanti mengubah CSS-nya di eksternal, maka semua tampilannya semua tampilan webnya HTML itu akan berubah. Jadi hanya mengedit dan lebih mudah. Oke, kita akan bahas dimulai dari inline. Sebelumnya kita di tutorial sebelumnya sudah menggunakan inline style, tapi kita akan belajar lebih di sini. Jadi nanti ada teori dan prakteknya. Inline style digunakan untuk menerapkan style CSS ke elemen tertentu. Jadi hanya satu ya. Penulisan inline style di satu elemen dan hanya untuk satu elemen tersebut. Jadi tidak bisa digunakan untuk elemen yang lain karena ditulis di satu elemen tersebut. Inline styling menggunakan atribut style seperti yang kita sudah coba sebelumnya ya. Contoh inline styling
seperti contoh ini adalah tapi yang menggunakan atribut style dengan value, kita menggunakan properti yaitu colors, value red, kemudian properti background colors, dan value pink. Oke, kita lihat contoh. Di sini contohnya ya, inline styling, dan kodenya lumayan banyak. Saya tunjuk lewat kursor. Di sini ada tag body yang menggunakan style, atribut style yang isinya adalah background colornya itu abu-abu. Kemudian ada p style, color red, background color pink, dan lain sebagainya. Dan sebelah ini adalah hasilnya, ini contohnya. Kemudian ini adalah H1 seperti ini, kemudian ini untuk garis, kemudian ini untuk block code seperti itu. Jadi kodenya agak banyak, tapi ini semua adalah inline styling. Jadi CSS nya ditaruh di sini ya, di dalam sini. Oke, kita coba. Kebetulan saya sudah membuka Sublime dan kita contohkan, tapi terlebih dahulu kita ketikkan kode HTML-nya, doctype. Kita sambil mengulang pelajaran yang sebelumnya ya. Oke, ini untuk tag HTML, kemudian ini untuk tag head, kemudian ini untuk title, tes CSS. Kemudian kita ketikkan body, oke, kita simpan dulu ya. Kita simpan, coba css.html pastinya. Oke, di sini saya akan mencoba menggunakan styling inline. Jadi contohnya saya akan membuat elemen heading 1 dengan style seperti ini, kemudian ini tutup, di dalamnya inilah heading, judul web gitu aja, judul website. Biasanya heading 1 emang biasanya digunakan untuk judul website. Jadi untuk heading-heading lain itu biasanya untuk judul artikel dan lain sebagainya. Oke, untuk style misalkan colornya mau saya ubah, misalkan colornya itu entah nanti warnanya apa ya, 4 D F A E 0 nggak tahu nanti. Kemudian untuk background color ini misalkan abu-abu aja. Tadi seperti yang aku contohkan di slide, itu ada tag body, dimana body itu kalau misalkan kita atur, misalkan untuk style background color, nanti itu menjadi background website secara seluruh. Jadi background website utamanya. Misalkan ini untuk body ini, misalkan apa ya, gitu aja. Oke, kemudian kita save dan kemudian kita buka di sini. Gimana tadi? Coba CSS, kemudian open dengan Google Chrome. Oke, menunggu agak lama, browsernya agak lemot ya. Nah, jadi kayak gini. Jadi warnanya di sini ada biru ya. Jadi untuk H1 tadi, kemudian di background utama, background karena kita
di body tadi, maka backgroundnya abu-abu seperti ini dan ininya agak putih redup ya di sini. Oke, kayak gitu contoh sederhana dari inline. Contoh aku bakal bikin untuk misalkan, ini aku contohin untuk di sini ya, karena warnanya kurang terang jadi dibikin misalkan ini untuk A. Oke, kayaknya udah. Ntar nanti warnanya apa, tapi warnanya pasti agak gelap. Oke, kayak gitu, jadi warnanya agak ungu ya. Kemudian saya akan mencontohkan bagaimana memasukkan properti CSS yang lainnya di sini. Contoh, saya akan menggunakan font family. Font family masih ingat ya, ini untuk menentukan jenis hurufnya, misalkan Verdana. Kemudian font size itu untuk ukuran, dan biasanya menggunakan pixel atau IM. Nanti kita akan pelajari lebih lagi, tapi untuk sementara kita pakai yang IM aja. Misalkan ini 70 pixel, jadi ukurannya lebih besar. Dan bisa juga menggunakan persen kalau mau, misalkan ini 150%. Kemudian kita ada margin kita gunakan margin misalkan jarak, jadi margin itu jarak keluar, jadi ada white space atau mungkin ruang kosong di luar. Jadi misalkan nanti H1 nya itu agak turun, kemudian agak ke kanan, kemudian agak ke kiri, misalkan margin 10 pixel. Kemudian padding 10 pixel. Padding itu untuk spasi untuk yang di dalamnya, jadi konten di dalamnya itu nanti lebih ada jarak dengan bordernya gitu. Kemudian kita kasih border juga 1 pixel, misalkan 3 pixel solid. Kemudian ini warnanya agak gelap, misalkan kita kasih 777 seperti itu. Kemudian kita save. Oke, jadi kayak gini. Ini untuk contoh di H1. Kemudian bakal mencontohin untuk paragraf, misalkan gini, style, color, misalkan ini untuk colornya kita kasih hitam, tapi enggak hitam mutlak. Kemudian untuk padding misalkan 20 pixel. Kemudian untuk margin misalkan kita gunakan margin top, kemudian jadi margin hanya ke atas saja, misalkan 40 pixel. Kemudian border 2 pixel dot. Kemudian ini warnanya misalkan ini 999 seperti itu. Kemudian untuk font family misalkan ini Arial. Oke, mungkin gitu aja. Ya, kita ketik contoh aja, agak banyak gitu ya. Oke, maaf agak ngawur ya. Oke, jadi kayak gini untuk tampilannya, dan ini menggunakan inline. Apalagi yang perlu ditambahkan, jadi nanti intinya saya akan menggunakan konten yang sama.
jadi nanti menggunakan H1B dan lain sebagainya, dan nanti kita akan coba lihat perbedaan antara penulisan inline, internal dan eksternal, tapi menghasilkan tampilan yang sama. Contoh, saya akan menggunakan ini tambahi R, kita gunakan tutup ya. Kemudian untuk garis horizontal ini, karena dia menggunakan border itu 4, jadi 4 border, jadi gunakan aja border misalkan border top 1 pixel, 3 pixel, solid misalkan 999. Kemudian untuk border bawah, dan nanti untuk nol aja. Kemudian untuk border kanan kita nolkan. Kemudian untuk border kiri kita nolkan juga. Kita reload seperti ini. Kemudian apalagi kita tambahkan tadi ada block code ya tadi ya, block code. Kemudian contoh test style misalkan margin left agak ke kanan, jadi kontennya ke kanan. Kemudian ini kita kasih misalkan 50 pixel. Kemudian border left misalkan ini 10 pixel solid, dan kita kasih warna 999. Kemudian untuk padding left kita gunakan 30 pixel dengan jenis huruf ini Arial aja, dan kemudian color misalkan ini untuk 666, contoh seperti itu. Kemudian ini kita kasih isi maju tak bentar, gitu aja. Oke, kita save, Ctrl S, kemudian kita reload di sini. Seperti apa tampilannya? Oh, jadi kayak gini ya. Jadi block code-nya harusnya ini teksnya agak panjang biar nanti tampilannya juga ininya juga lebih ada garis panjang gitu. Misalkan kalau teksnya banyak, ini teksnya sedikit aja. Untuk yang ini marginnya lebih baik saya hilangin aja biar nanti rapi sama yang lain. Oke, kayak gini. Oke, mungkin untuk inline kayak gini ya. Jadi udah jelas ya. Style menggunakan atribut style di sini, misalkan di body style, dan isinya ada properti CSS, kemudian value-nya. Kemudian kalau misalkan ingin di multiple, kita tambahkan titik koma, kemudian background color titik 2, kemudian value seperti ini dan sebagainya. Dan ini ada beberapa properti CSS yang saya gunakan, misalkan padding, margin top, border, dan lain sebagainya.
Ini adalah beberapa contoh kecil yang biasa digunakan untuk mendesain web. Dan kita akan masih banyak belajar lagi tentang CSS di pertemuan yang akan datang di tutorial khusus CSS. Tapi yang pertama saya akan bahas dulu lebih mendalam tentang HTML. Tapi ini adalah contoh penggunaan dasar dari CSS, dan ini tentang inline CSS, jadi styling inline. Dan setelah ini kita akan belajar tentang internal. Oke, internal styling atau internal CSS. Internal styling digunakan untuk menerapkan style CSS ke satu halaman HTML. Jadi untuk internal styling hanya digunakan untuk internal satu halaman HTML saja. Jadi tidak bisa digunakan untuk di file HTML lain. Jadi kalau misalkan untuk file HTML lain nanti kita gunakan eksternal. Internal styling didefinisikan di dalam bagian head menggunakan elemen tag style ya di sini. Dan style CSS nanti ditulis di dalamnya. Jadi berbeda dengan inline styling, di mana inline styling itu diterapkan hanya untuk satu elemen saja, misalkan tadi heading saja di situ, kemudian ada paragraf, ya hanya paragraf itu aja yang misalkan stylenya hanya untuk satu paragraf, satu elemen itu aja, atau satu heading tadi contohnya, atau satu block code. Tapi kalau misalkan kita menggunakan internal styling, nanti kita bisa menerapkan itu ke banyak elemen, jadi tidak hanya untuk satu elemen tapi banyak elemen dan lebih variatif. Di internal styling kita bisa menggunakan selector untuk mendefinisikan tag mana yang akan mempunyai style tertentu. Misalkan untuk tag paragraf, untuk tag P ya gunakan P, kalau body gunakan body, kalau H1 gunakan H1. Formatnya adalah selector, kemudian property value itu untuk jamak ya, kemudian ada kita menggunakan selector lagi kalau misalkan ingin menyeleksi tag lain atau mungkin elemen lain, kita gunakan property value. Contoh untuk internal styling, kita contohnya seperti ini untuk yang versi sederhana. Jadi style, kemudian kode CSS nya di dalamnya. Kita contohkan ini untuk paragraf ya, semua paragraf di file HTML ini, maka warnanya akan merah dengan background pink, contoh seperti itu. Di internal styling kita juga bisa menggunakan style dan atribut IDs dan atribut class. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang ID dan class, tapi contohnya kita akan mengubah tadi yang beberapa di ada inline ya, nanti kita coba ubah nilainya untuk jadikan internal styling. Untuk hal-hal tentang internal styling akan kita bahas di tutorial CSS. Jadi internal styling itu untuk teorinya seperti ini, tapi kita akan belajar lebih di tutorial CSS yang akan datang. Oke, kita lihat contoh dan praktekkan. Contoh, kalau misalkan kita menggunakan tadi internal styling, tadi menggunakan inline styling, kemudian untuk internal styling seperti ini. Jadi semua CSS yang ada di style gitu kita keluarkan, stylenya hapus saja nggak apa-apa, kemudian dijadikan satu di sini. Jadi ada tag style yang ada di dalam tag head, kemudian kopikan semuanya di sini, dan tidak harus urut
misalkan ini tadi body ya, kalau misalkan stylenya body kita paling atas, kemudian style paragraf ini, kemudian ada H1 seperti ini. Kalau di sini tidak perlu yang namanya diurutkan. Kalau di sini terserah mau urutan apa aja, tapi lebih baik apabila body itu diletakkan yang paling atas agar paling utama, ini yang paling utama, jadi di load paling awal dan lebih mudah untuk mencarinya. Jadi yang paling utamakan prioritasnya, tapi untuk urutan sih sebenarnya itu tadi hanya saran ya. Kalau misalkan urutan sih terserah. Jadi kayak gini, stylenya dihilangi aja, dan nanti kita akan belajar tentang ID dan kelas, tapi untuk kali ini saya contohkan untuk menggunakan tag saja. Oke, kita praktekkan. Tadi kita sudah belajar tentang inline seperti ini, dan kali ini kita akan mencoba internal style menggunakan yang sama ya, menggunakan isi yang sama seperti di inline. Oke, kita buat file baru, new file, kemudian kita kopas di sini. Dan seperti yang tadi kita menggunakan atribut style, tag style, dan kalau misalkan kita menggunakan Sublime seperti ini, otomatis akan mengenerate Sublime-nya. Kalau kita sudah mengetikkan tag style, maka otomatis type text CSS. Tapi sebenarnya ini nggak harus sebenarnya, karena style itu memang sebenarnya CSS, tapi ini untuk type dan text CSS ini generate dari Sublime, dan untuk type-nya ini lebih menjurus bahwa ini adalah sebuah kode CSS. Tapi sebenarnya semua browser tuh sudah mengerti kalau kita sudah mengertikan itu ya. Oke, gitu aja. Kali ini untuk mengubah ke internal, maka yang harus dilakukan hanyalah di cut aja di sini. Kemudian karena ini tadi adalah tag body, maka ketikan body, kemudian kurung awal seperti ini, kemudian kita kopas saja. Kemudian untuk stylenya kita hapus. Kemudian untuk H1 seperti ini kita cut, kita kopas di sini. Kemudian atribut stylenya dihapus saja. Kemudian yang di sini sama, kita cut. Kemudian untuk P kita ketikkan P saja, kemudian kopas. Kemudian untuk R di sini kemudian untuk blockcode kita cut di sini ya. Kemudian yang stylenya ini hapus saja karena tidak diperlukan. CSS misalkan ini internal. Oke, sudah kekopas semua, jadi tinggal disimpan, save. Coba CSS2, kemudian kita buka dan kita lihat tampilannya apakah sama dengan yang di inline. Nah, jadi kita bandingkan dengan yang di inline maupun yang internal itu sama, karena memang sebenarnya sama CSS-nya itu, hanya kita beda metode saja.
Oke, itu untuk internal styling, dan kali ini kita akan belajar tentang external styling. External styling atau external CSS. External styling digunakan untuk menentukan tampilan banyak HTML. Dengan external styling bisa menggunakan banyak tampilan web dengan mengubah satu file saja. Ya, nanti satu file, atau mungkin kalau misalkan CSS-nya banyak bisa juga. Contoh ini ya, kode CSS seperti di internal styling ditempatkan di file terpisah dengan HTML dengan file berekstensi .css. Misalkan kita akan menggunakan nama style.css atau layout.css. Lalu untuk memanggil file CSS dengan menambahkan tag link ke dalam head. Jadi kalau tadi itu kita menggunakan style, kita menggunakan link kali ini. Tapi linknya tuh mempunyai atribut. Di sini atributnya adalah link, rel, style sheet, kemudian href. Ini untuk memanggil file CSS. Atribut rel digunakan untuk menentukan jenis hubungan dokumen, kemudian href untuk menentukan URL halaman yang ingin dituju. Oke, kita praktekkan dan kita lihat contohnya sebelumnya. Di external styling, di sini kita menggunakan dua file, maka yang file ini adalah untuk index HTML. Ya, misalkan ini untuk nama filenya untuk HTML, ntar kita kasih nama apa aja. Kemudian di dalam sini itu ada link, rel, style sheet, href, style CSS. Maka maksudnya nanti ini berupa dokumen untuk style sheet dan mengarah ke file yang bernama style CSS. Dan ini untuk tag-tagnya, tampilan tagnya, tampilan elemen-elemennya. Kemudian untuk style CSS file yang sudah terpisah, maka kita kopas saja seperti yang di internal. Tadi kita kopas misalkan di style itu kita kopas kemudian ditaruh di file yang terpisah seperti itu. Contoh untuk tampilan yang tadi, tampilan yang contoh itu akan di sini akan sama dengan yang di internal maupun yang di inline. Contoh ya, yang di internal kan seperti ini, sama dengan yang di eksternal. Kemudian yang di seperti ini. Oke, kita praktekkan. Kita kembali ke sini dan kita kopas saja yang ada di internal CSS ini ya, yang coba 2. Kemudian kita buat file baru, new file, kemudian kita kopas di sini. Contoh untuk ini kita ganti dari external. Untuk kode ini kita cut ya, jadi stylenya di dalam style itu kita cut, kemudian kita membuat file baru, kita kopas di sini. Oke, balik ke sini, stylenya kita hapus, kemudian kita ganti menjadi link. Nah, ketika kita sudah menggunakan Sublime, maka Sublime akan otomatis akan mengenerate ya, kode-kode seperti ini. Kemudian kita yang di sini, yang di CSS kita simpan menjadi style, misalnya style.css. Kemudian tagnya ini kita ganti. CSS. Oke, save. Kemudian kita panggil namanya tadi style .css. Kemudian kita simpan
dan kita beri nama coba CSS3 misalkan. Kemudian kita buka di Chrome bagaimana tampilannya. Nunggu sebentar. Oke, jadi itu tadi. Ini untuk eksternal dan ini internal, dan ini ada inline dan tampilannya adalah sama. Yang berbeda adalah metode cara penggunaan pemanggilan CSS. Yang pertama ini menggunakan inline, yang ini internal, ini menggunakan internal CSS, kemudian yang ini adalah eksternal CSS. Kita kembali ke kodenya. Untuk yang kode ini adalah internal, dimana menggunakan style dan CSS-nya di sini. Jadi per elemen. Kemudian untuk ini adalah internal CSS, dimana style CSS-nya ya ini ditaruh di tag style, dan tidak seperti di inline, maka CSS-nya ditaruh jadi satu seperti ini. Dan untuk eksternal ini hanya menggunakan link, rel, kemudian ini untuk type CSS, href, style CSS, dan ini akan memanggil file CSS. Dan yang tadi untuk stylenya itu kita hapus dan kita ganti ini, dan untuk CSS-nya dipindah ke file eksternal seperti ini. File eksternalnya bernama style CSS, kemudian kita panggil root-nya. Dan untuk yang ini kita akan belajar lebih tentang bagaimana memanggil file CSS yang di dalam folder yang lain. Misalkan nanti saya akan menaruh file ini misalkan CSS di sini, maka kita taruh di folder CSS, maka hasilnya akan sama. Misalkan ini kita menggunakan folder, kemudian file CSS-nya ini kita taruh di folder apa di sana, itu bisa. Misalkan ya, contoh style CSS di sini, CSS-nya saya pindah. Kemudian yang ini saya bikin folder CSS. Ya, stylenya ini saya pindah ke CSS. Oke. Sudah ya. Kemudian kita coba reload. Tetap sama. Kalau misalkan kita salah, maka otomatis tampilannya juga nggak kayak gini. Nah, jadi kayak gini karena CSS-nya tidak ke include, karena kita salah memanggil filenya, file CSS. Oke, seperti itu. Oke, itu untuk contoh external styling. Jadi metodenya ada 3, tapi apakah seperti ini yang namanya menampilkan tampilan web? Karena ini terkesan kaku karena menggunakan tag-tag yang. Tapi kalau misalkan kita ingin karena ini kan akan memanggil semua paragraf, jadi semua paragraf, kalau misalnya mengetik paragraf di sini, maka semuanya akan berwarna merah. Bagaimana kalau misalkan kita ingin membuat misalkan paragraf ini berwarna kuning, membuat ini berwarna biru, kemudian yang heading ini dibuat seperti apa? Kalau misalkan kita ingin membuat banyak heading tapi ingin variasi, tapi kita nggak mau kalau misalkan inline ya, karena inline itu terlalu banyak kode, dan akhirnya kita akan kerepotan kalau misalnya kita sudah mengetikkan kode yang lumayan banyak. Nah, makanya kita akan menggunakan yang namanya atribut ID dan class.
dimana atribut ID dan class nanti sangat berguna kalau kita sudah mendapatkan masalah yang seperti tadi. Jadi kita ingin membuat variasi ya, karena kalau misalkan kita memanfaatkan tag saja, selektornya itu tag, maka kita akan kesulitan untuk memvariasikan yang namanya tampilan website. Oke, untuk atribut ID dan class, contoh yang sebelumnya adalah penggunaan CSS untuk menentukan style elemen. Dengan atribut ID dan class, style lebih variatif dan mudah. ID menggunakan atribut ID di elemen dengan format style ID property value menggunakan pagar ya, kalau misalkan ID. Jadi sebelum nama selektor itu kita menggunakan tanda pagar di depannya, itu menunjukkan bahwa itu adalah ID. Jadi ini untuk di bagian elemennya, di tag HTML nya kita tambah ID, dan ini untuk di CSS nya. Kalau sebelumnya ini selektor yang misalkan menggunakan nama tag, misalkan tadi adalah ada P1, maka kita akan menggunakan ID, dan itu terserah kita menamai apa aja ID nya. Kemudian untuk class, menggunakan atribut class di elemen dengan format style dot class attribute property value. Jadi class ini menggunakan titik, sementara ID tadi menggunakan pagar. Contoh ini untuk di HTML-nya, di elemennya, di tag-nya. Jadi kita menggunakan H1 dengan ID judul web, misalkan kita namanya judul web, dan ini untuk menentukan bahwa ini adalah sebuah judul web. Kemudian kelas post kita namai post atau kita namai postingan, terserah kalian. Kalau misalkan ini paragraf. Kemudian untuk contoh style, maka pagar judul web. Untuk men-style ini H1 background color 333 dengan color ini putih ya. Kemudian untuk paragraf dengan class post, maka ya menggunakan dot ya. Sebentar, ini pagar, ini dot. Jadi jangan lupa ya untuk menuliskan dot dan pagar. Nanti ini akan dikira oleh browser ini nama tag, padahal nggak ada nama tag seperti ini ya. Ini kan nama terserah kita tadi dengan color 333 seperti itu. Jadi untuk tips jadi untuk perbedaan antara kelas dan ID itu apa? Kalau ID itu untuk satu elemen unik, single. Misalkan untuk judul website itu kan nggak ada yang double ya. Jadi tetap jadi unik itu. Kan nggak ada judul website itu dua gitu. Kalau contoh lagi ya, misalkan untuk menentukan header sebuah section, misalkan kita menggunakan section header, khusus header, dan di situ kita misalkan ada logo, kemudian ada judul website, kemudian ada tagline di sana, kita sebut itu sectionnya itu header, maka gunakanlah ID. Kemudian untuk postingan seperti ini, untuk kalau misalkan kita ingin membuat banyak, misalkan untuk paragraf dengan class post gitu. Jadi postingan kan kadang kan di front page itu misalkan ada judul artikel, kemudian ada tulisan artikelnya, kemudian ini ada judul artikel lagi, kemudian bawahnya tulisan artikel dan sebagainya, dan itu bersifat jamak ya, karena misalkan ingin membuat judul artikel, kemudian di bawahnya itu isi artikelnya, postingannya itu nanti kan dibuat sama yang pasti ya.
maka gunakan kelas untuk kelompok elemen tertentu. Kelas dan ID bisa divariasi dengan elemen dan operator. Kita akan bahas di tutorial CSS. Jadi CSS itu sangat banyak kegunaannya dan banyak variasi. Misalkan kita memvariasikan kelas dan ID dengan elemen dan operator. Tapi untuk saat ini kita akan belajar sedikit saja. Jadi untuk yang lebih expert lagi tentang CSS kita bahas di tutorial CSS. Contoh, kalau kita menggunakan atribut dan kelas dan kita gunakan tadi ya tampilan yang sama, maka yang harus kita ubah adalah kita menggunakan contoh untuk eksternal style sheet. Jadi yang tadi untuk tag-tagnya itu kita ganti menggunakan atribut ID dan kelas seperti ini. Jadi untuk body tadi kita ubah menjadi utama karena dia menggunakan ID utama. Kemudian untuk post ini untuk postingan, tadi untuk P kita ganti post. Jadi sekarang dia tidak memanggil yang namanya elemen tag, nama tagnya, tapi dia memanggil seperti identifier. Jadi yang dipanggil adalah ininya. Kalau ada ID atau kelas, yang dipanggil adalah ininya. Dan ini untuk CSS-nya di sini. Jadi misalkan body ini adalah utama, maka di sini ada juga ditulis utama. Di sini ada post, kelas post, maka di sini adalah manggil post. Jangan lupa ya untuk menggunakan tanda pagar atau untuk kelas yaitu titik, untuk ID pagar seperti itu. Header misalkan ini untuk judul web, misalkan seperti ini kita ganti. Untuk yang kutipan blog post tadi kita ganti menjadi kutipan, maka akan memanggil elemen apapun yang menggunakan kelas ini, kutipan dan garis tadi seperti itu. Oke, contoh kita akan mengubah yang tadi ya. Di sini kita ganti aja untuk eksternal ini, kita ganti menjadi kelas dan ID, tapi tetap untuk kodenya seperti ini. Tapi yang perlu dibuka tadi ya, oke, karena tadi CSS-nya saya ganti, saya buka lagi untuk di Sublime-nya. Karena ini kita akan menggunakan kelas, maka kita ganti aja. Misalkan ini tadi untuk ID kita menggunakan ID, kemudian ini untuk ID-nya kita namai menjadi halaman utama, misalnya utama. Jadi di ID ini kita tidak diperbolehkan menggunakan spasi untuk identifier yang utama, identifier ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan spasi, jadi kalau misalkan menggunakan spasi, maka ini dianggap browser itu menggunakan dua ID. Jadi ada ID halaman dan utama. Tapi karena kita menggunakan tidak bermaksud seperti itu, kita menggunakan satu ID, maka untuk spasi dipisah dengan underscores. Contoh seperti itu, ID halaman. Untuk kelas juga sama saja. Kelas misalkan ini untuk judul website, dan untuk paragraf ini misalkan ini kelasnya
Oh, tadi ini ID ya harusnya. ID judul website. Kemudian untuk kelas ini kita berikan tulisan. Kemudian untuk HR ini garis kita namai menjadi garis 1, karena misal kita akan membuat variasi garis, kita menggunakan kelas misalkan garis 1, mungkin ada garis 2, garis 3 dengan berbeda jenis, berbeda bentuknya dan warnanya. Kemudian untuk blockout ini, karena blockout ini nanti saya buat menjadi jamak, nanti blockoutnya itu tidak hanya satu. Misalkan saya membuat kata mutiara yang banyak, perlu blockout yang banyak. Misalkan kata mutiara nanti ada list, misalkan kata mutiara banyak, maka saya menggunakan kelas saja. Kelasnya ini kata mutiara. Oke, kemudian kita save dan kita edit di style CSS body tadi. Apa yang diubah namanya apa ya, ID. Kita menggunakan ID, maka kita menggunakan pagar dan nama ID adalah halaman utama. Kemudian untuk H1 tadi ada, kita menggunakan ID ya, judul website dengan nama judul website. Oke, sudah cocok ya dengan isinya di sini. Kemudian untuk P ini menggunakan kelas, maka titik dengan nama kelasnya adalah tulisan. Kemudian untuk HR ini menjadi garis 1. Kemudian untuk blockout ini adalah kata mutiara, dan itu berubah kelas jadi titik kata mutiara. Oke, kita cek lagi udah benar belum. Kelihatannya udah benar ya. Sudah, maka kita relate yang di sini. Oke. Jadi penggunaan dasar dari kelas dan ID seperti itu. Jadi kita contohnya tadi menggunakan external styling, dan kita otak-atik bagian sini, kita tambah ID, kemudian kelas di elemennya kita tambah atribut. Kemudian yang tadi untuk selektornya kita ganti berdasarkan jenisnya tadi, selektor ID dengan nama ID-nya. Kemudian untuk kelas misalkan seperti ini dengan selektor kelas dengan nama kelasnya, seperti itu. Jadi lebih baik yang utama adalah kita gunakan yang namanya external styling, karena itu nanti bisa digunakan oleh file yang berbeda, digunakan oleh file HTML yang berbeda. Dan nanti kalau misalkan kita mengubah satu CSS, maka otomatis semua tampilan yang menggunakan semua tampilan HTML yang memanggil CSS tersebut, maka otomatis akan berubah dan seragam. Seperti itu kelebihan dari external style sheet. Kemudian untuk atribut ID dan kelas kita rekomendasikan, karena itu nanti akan memudahkan para web designer, karena nanti lebih memudahkan kita untuk menamai section tertentu atau mungkin elemen-elemen tertentu. Misalkan tadi untuk body utama, maka kita tidak usah menggunakan tag body, dan ini tidak mengubah secara langsung, karena kalau misalkan kita menggunakan P di sini, maka semua postingan itu akan misalkan paragraf ini, maka semua paragraf akan jadi sama
kalau misalkan kita menggunakan pi. Coba kalau misalkan ini pi-nya itu tidak saya gunakan kelas atau ID pi seperti ini dengan teks ini tidak style. Kita contohkan. Nah, berbeda dengan yang di sini, maka ini tidak terpengaruh dengan yang namanya kelas tadi di sini, karena dia tidak mempunyai CSS apa aja, ya. Jadi kalau misalkan dia menggunakan kelas tulisan, maka otomatis dia akan mengikuti apa yang ada di CSS di kelas tulisan. Oke, seperti itu. Jadi ini bisa digunakan untuk banyak elemen. Oke, itu untuk pengenalan CSS mulai dari inline, internal, eksternal, dan penggunaan atribut ID dan kelas. Untuk referensi dari pembelajaran kita kali ini adalah Wikipedia, W3Schools, majalah web.com, rajamedia.com,